baik Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghafur. Alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibina wa ashabihil ahyar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai dengan Ahad hari ini sudah di hari yang ke-22 ataupun juga 23 Ramadan 1443 Hijriah ini, dan semoga kurang insya Allah 7 atau 8 hari ke depan ini masih terus dipenuhi nikmat-nikmat dan karunia yang begitu besarnya itu, yang tak terhingga, tak terbilang, tak bisa dinilai besarnya ini, akan membuat kita semakin tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita sehingga rahmat ampunan senantiasa ditetapkan untuk kita, yang insya Allah kita bisa mendapati akhir yang baik, yaitu akhir yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun dari kita-kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, pada bagian penutup ini bersama Rasulullah di bulan Ramadan ini, kita akan bicarakan tentang iktikaf, kemudian juga etikanya, serta tentang malam-malam Lailatul Qadar. Para pendengar, pada bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melakukan iktikaf pada 10 hari yang pertama, 10 hari pertengahan, dan pada 10 hari yang terakhir. Karena pernah disampaikan oleh Abu Sa'id radhiyallahu an yang mengatakan bahwa iktakafna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang di zaman Rasulullah itu ada hadis yang cukup panjang itu, bahwa yang artinya Rasulullah melakukan iktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan, kemudian diteruskan pada 10 hari pertengahan di sebuah kubah Turki, ya, sebuah sambil beralaskan tikar. Biasanya beliau ambil tikar lalu dibawa ke sudut kubah. Setelah itu beliau keluarkan kepala sambil memanggil orang-orang sehingga mereka mendekatinya. Kepada mereka beliau bersabda, sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari yang pertama untuk mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian aku teruskan pada 10 hari pertengahan. Setelah itu malaikat datang mengatakan kepadaku bahwa sesungguhnya malam kemuliaan itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka siapa yang ingin beriktikaf, lakukanlah. Tidak pula orang-orang pun serentak beriktikaf bersama beliau. Ya.
Ini kenapa Rasulullah melakukannya di Kubah Masjid itu untuk menghindari dampak mengganggu orang-orang yang sedang melakukan sholat. Di situ diterangkan bahwa yang dimaksudkan kubah Turki adalah bentuk bangunan yang khas yang tidak permanen sifatnya atau sejenis tenda-tenda kecil yang diletakkan di sebelah masjid. Nah, itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Sekali lagi, agar bisa menyendiri dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat di dalam masjid. Sehingga pada hakikatnya para pendengar sekalian, bahwa iktikaf itu lazimnya dilakukan di dalam masjid. Tidak lain adalah semata-mata untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah kalau sudah beriktikaf tidak pernah keluar dari tempat iktikafnya kecuali ada kepentingan yang mendesak. Bahkan kalau hanya sekedar menyisir rambutnya, beliau menjulurkan kepala ke kamar ibunda yang memang berdempetan dengan tempatnya. Dan itu pun memang ibunda Aisyah pernah mengatakan, aku pernah menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang menjalankan iktikaf di dalam masjid. Dan itu bisa aku lakukan dengan cara beliau menjulurkan kepalanya ke kamarku yang kebetulan berdekatan dengan masjid. Beliau tidak masuk ke dalam kamarku kecuali ada hajat yang bersifat manusiawi. Ya, tentang makan dan minum pun biasa dikirimkan ke tempat iktikafnya. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, untuk mengawali iktikaf dulu ini malah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul ini kan dulu sudah melakukannya di Gua Hira, menyepi, mengkonsentrasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah memang dengan iktikaf inilah menghasilkan jiwa yang bersih, yang mampu menjernihkan hati. Sehingga inilah yang kemudian dituntunkan kepada umatnya ini sebagaimana hadis awal yang kami sampaikan, ya. Maka siapa yang ingin beriktikaf, maka lakukanlah. Dengan harapan, apalagi di bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan maghfirah, ya, dan sekaligus ini kaitannya dengan malam kemuliaan adalah yang beliau lakukan juga untuk mendapati, untuk mencari malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, yang nilainya adalah sebanding dengan 1000 bulan, atau kalau dihitung itu sama dengan sekitar 83 tahun. Nah, saat-saat inilah memang merupakan saat yang tepat untuk mendorong seorang hamba beribadah kepada Allah dengan serius. Ya, diharapkan di saat iktikaf ini memang bisa jiwa dan diri ini melepaskan sejenak dari kesibukan dunia. Karena kegiatan yang paling penting tidak lain adalah betul-betul mengkhusukkan, menghadirkan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dalam tambahan sholat, kemudian tartil Quran, ataupun istighfar yang sebanyak-banyaknya, termasuk juga dzikirullah katsira, berzikir yang banyak. Nah, tapi ada salah satu etikanya yang penting yang perlu diketahui adalah yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu. Wala tubashiruhunna
wa antum akifuna fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha. Janganlah kamu campuri mereka. Istri-istri itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekati. Maka para pendengar sekalian, dari jumhur para ulama, seseorang yang dari ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang beriktikaf di dalam masjid, jika dia pulang ke rumah untuk sebuah keperluan yang mendesak, nah setelah di rumah ternyata bertemu dengan istrinya, lalu melakukan hubungan suami istri, berjumpa dengannya, nah inilah yang tidak dibenarkan, karena akan merusak ibadah iktikaf dalam masjid. Ya, karena itulah akan lebih baik dan lebih sempurna apabila seluruh anggota keluarga, istri dan anak-anak juga ikut bersama-sama ke masjid untuk beriktikaf. Itulah kebaikan yang tercatat di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah senantiasa mengencangkan kainnya, membentangkan tikarnya, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam-malam terakhir, utamanya di bulan Ramadan ini. Nah, ini karena sudah hari ke-22 ataupun hari ke-23, masih ada kesempatan bersama seluruh anggota keluarga kita untuk melakukan iktikaf sekaligus mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Dan Masya Allah, betul yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qadar, yang mana senantiasa dikejar, dicari, diupayakan mendapatinya, sebagaimana Rasulullah pun lakukan, karena memang sehari itu bila mendapatinya akan seperti 1000 bulan. Bukankah jelas ayat ini menjadi hafalan, dan insya Allah apalagi di dalam tarawih ini dibaca setiap hari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, jelas para pendengar sekalian, Al-Qadar sendiri secara bahasa itu kan berarti kemuliaan atau tempat kedudukan yang tinggi, atau juga bermakna ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang saya ulangi lagi, 1000 bulan senada dengan rata-rata umur manusia 83 itu, dengan mendapati ibadah pada hari itu luar biasa. Pahalanya itu sama dengan seumur hidupnya. Nah, inilah keistimewaannya. Karena itu tamu yang sudah dihadirkan oleh Allah setiap tahun datang kepada kita, semoga kita bisa meraihnya, tidak menyia-nyiakan dengan urusan dunia yang kita lihat masih banyak jam 10, jam 11 malam masih beriktikaf tidak di masjid,
tapi mungkin di sekitar mall ataupun di mana di tempat-tempat gimnastik dan sebagainya untuk menyibukkan dunia. Karena ini juga yang kita harapkan, kata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan ibadah pada malam kemuliaan karena iman dan mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para pendengar, bahwa Allah sudah memberikan kesempatan memuliakan seseorang dengan memberikan cahaya dan petunjuknya pada malam itu, sehingga segala kegelapan dan kesesatan akan menjadi terang, menghidupkan hati manusia yang dulu-dulunya penuh dengan kemaksiatan menjadi amal-amal soleh yang bernilai, dan kemudian insya Allah seakan dan seolah bumi dan langit bertemu dan para malaikat turun semuanya menyaksikan hamba-hamba Allah yang duduk tafakur, berzikir, mencari ampunan. Dan itulah yang akan menancap di dalam dada seorang manusia yang mendapatinya dengan segenap kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatinya istilahnya sekarang ini power of spiritual, ya, kekuatan spiritual yang kemudian bernilai dengan seumur hidupnya seseorang. Dan belum tentu tuh diri kita ini mencapai 83-an, walaupun memang kita berharap adalah punya usia yang barokah. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha meraihnya, insya Allah semoga diberi kemudahan, sambil terus tak henti-hentinya kita membaca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Maka para pendengar sekalian, Rasulullah sudah menjelaskan kepada para sahabatnya mengenai tanggal turunnya Lailatul Qadar itu, sekitarnya adalah bilangan-bilangan ganjil, ya. Maka kalau melihat sekarang ini satu hari perbedaan, yang sekarang ini malam 20, tadi malam 23, ada yang nanti masih malam 23, maka insya Allah, maka ini yang kesempatan kita raih, soalnya malam ganjil ini rasanya kalau tidak bersamaan ini malah setiap hari, ya, sehingga bisa kita mendapatinya, mencarinya, sambil terus memohon pada Allah, ya Allah, tolonglah kami agar bisa melakukan ibadah pada malam kemuliaan ini. Berikanlah kami kebajikan dan ampunan, maka terimalah permohonan kami agar Engkau membebaskan kami dari siksa api neraka. Karena Engkaulah zat yang maha mendengar lagi maha pengabul doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Semoga jangan kita sia-siakan. Jangan kita nanti menangis menyesal kalau sudah tamu yang indah bulan Ramadan yang di akhir-akhir dipenuhi dengan Lailatul Qadar ini kita biarkan begitu saja, masih asih mansuh dengan keduniawan kita yang nilainya sungguh sangat kecil, dan itu adalah mudah musnah. Tetapi apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh istimewa, luar biasa, sekaligus bekal kita nanti di akhirat yang kekal abadi. Semoga kita bisa melakukannya. Monggo, masih ada waktu, sehingga waktunya di minutes, pagi sampai sore nanti bisa
30 menit tidak terlalu payah, sehingga betul-betul malamnya bisa lebih khusyuk untuk beriktikaf di masjid.